Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Kamu subscribe channel saya, kamu unsub channel saya, tetap saya doakan dengan doa yang sama. Kamu anggap saya netral lah, kamu anggap saya tidak netral lah, tetap saya memberikan doa yang sama. Kita keinginannya sama. Di dunia ini bahagia, di akhirat juga beruntung. Ketika saya perhatikan beberapa komentar, ada yang agak menelisik dan lucu sebetulnya. Dimana kalau saya membuat konten yang isinya itu mendukung Kiai Haji Imaduddin, misalnya saya bacakan bantahannya Habib dari Malaysia. Oh, ini ketinggalan kereta. Ini belum menjawab persoalan. Saya bacakan balasannya dari Habib Hanif. Ternyata kue lebaran Habib Hanif ini masih belum menjawab persoalan. Ketika saya bacakan bantahan dari ulama Hadramaut, masih ketinggalan kereta dan tidak menjawab persoalan. Saya bacakan bantahan dari ulama yang kitabnya bukan hanya puluhan, tapi 50 lebih, ya puluhan sudah. Bahkan sampai mentahqiq Fathul Mu'in, ternyata di situ juga belum menjawab persoalan, bahkan juga ketinggalan kereta. Kamu setuju sekali. Banyak orang puji-puji saya, netral lah, ilmiah lah, apalah. Karena di situ saya sedang mendukung Kiai Haji Imaduddin. Padahal ukuran saya berbicara itu sama, hitam dan putih. Kiai Haji Imaduddin minta kitab di abad ke-5, abad ke-4 kalau ada, abad ke-6, abad ke-7. Kok dibawakan kitab abad ke-8? Kan berarti tidak menjawab persoalan. Sudah ada sebelumnya Habib Hanif membawa kitab Al-Jundi yang paling tua. Kok masih dibawa lagi oleh Habib yang lain, kitab Al-Jundi? Dalam rangka membantah Kiai Haji Imaduddin. Sementara yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin kitab abad sebelum itu. Kok dikasihnya kitab abad setelahnya? Kan hitam putih itu, nak. Orang kalau waras itu ya, mau berselisih dengan siapapun, kalau ada hal yang memang sudah benar, tidak mungkin ditolak. Misalnya kamu musuhan sama Mukidi, terus Mukidi bilang setelah hari Sabtu itu Minggu. Masuk kamu, wah enggak. Kalau Mukidi yang bilang saya enggak setuju, setelah Sabtu langsung Senin, enggak usah pakai Minggu. Nah, gila kamu itu. Atau kamu musuhan sama Markona, lalu Markona bilang, kalau pagi itu matahari ada di agak timur, nanti kalau sudah mau asar lewat agak barat. Terus kamu tolak, enggak? Matahari itu ada di utara kalau pagi. Kalau malam, kalau sudah mulai mau malam, maghrib selatan. Kok begitu? Saya nggak setuju sama Markona. Nah, nggak waras kamu itu ya, nggak waras. Kalau kamu sering dengar bahasanya Gus Baha, supremasi kebenaran itu tidak bisa ditolak. Siapapun kamu, bertentangan dengan siapapun, kalau yang dibicarakan itu kebenaran yang hitam putih, nggak bisa kamu tolak. Ya memang kenyataannya diminta kitab yang abad 4, 5, 6, kok dikasih abad ke-8. Berarti kan tidak menjawab persoalan. Selesai. Hitam putih. Lalu tiba-tiba saya membuat konten yang mungkin arahnya menyerang Kiai Haji Imaduddin. Tapi bukan di sisi itu lagi. Tapi di sisi narasi Kiai Haji Imaduddin yang sudah mulai berkembang. Awalnya belum terbukti, belum terkonfirmasi secara ilmiah. Tiba-tiba secara tegas, nasabnya batil, nasabnya maudhu. Maudhu itu palsu. Batil itu batal. Ghairu sahih, tertolak, tidak sah. Bahkan paling mentok, doif jiddan. Lalu saya bawakan fakta. Ada ulama selevel Yusuf An-Nabhan, bukan Taqiyuddin ya. Kalau Taqiyuddin An-Nabhan itu yang HTI. Ini Yusuf An-Nabhan yang lebih senior ya. Mengatakan bahwa asokun nasabi an-nabawi nasaban ya. Yang paling sah nasab yang bersambung ke Rasulullah. Bahkan Yusuf An-Nabhan ajma'atil ummah al-Muhammadiyah fi sa'iril amakin atau fi sa'iril azman wal aktor, fi sa'iril aqsar wal aktor. Itu selevel Yusuf An-Nabhan. Berarti kan bertentangan dengan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin batal, Yusuf An-Nabhan sahih. Saya bilang, kamu mau ikut Kiai Haji Imaduddin atau ikut Yusuf An-Nabhan? Loh, salahnya di mana? Tidak netralnya di mana? Itu kan realitas. Sama dengan 1+1=2. Kalau kamu menyatakan batal, berarti ikut Kiai Haji Imaduddin. Kalau kamu menyatakan tidak batal, berarti ikut Yusuf An-Nabhan. Sesederhana itu. Tidak ada kitab, itu fakta. Interpretasi dari tidak ada kitab, lalu muncul narasi batil, itu dari Kiai Haji Imaduddin. Sesimpel itu sebetulnya. Ini sama dengan, mungkin kamu terlewat, ketika saya menjelaskan bahwasanya skor 1-0
di poin kitab Ar-Raudhul Jali. Kalau kamu mendengarkan benar-benar konten saya, Kiai Haji Imaduddin itu kan awalnya menuduh kitab yang dibawakan oleh Habib Hanif Ar-Raudhul Jali, karena di situ Az-Zabidi mengucapkan wa qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajarah Ahmad huwa wa waladuhu Abdullah. Jadi Az-Zabidi itu menulis dalam kitabnya bahwa Al-Ubaidili menceritakan hijrahnya Ahmad bersama putranya yaitu Abdullah. Lalu kata Kiai Imad, itu kitabnya sudah tidak asli, kitab palsu. Karena itu kitabnya tidak sama dengan yang dipegang Kiai Imad yang lebih tua penerbitannya. Sementara itu kitab diterbitkan tahun ini 1444. Bahkan di situ ada internal Ba'alawi yang menjadi muhakkiknya. Dihantamlah oleh Habib Hanif dengan dimunculkan dua manuskripnya, manuskrip asli dan manuskrip salinannya. Semuanya sama-sama ada tulisan tangan Az-Zabidi dan tulisan tangan yang menyalin, ada ucapan wa qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Terus kamu masih ngotot lebih meyakini Kiai Imaduddin yang benar? Lah kan gila. Gila. Kitab sudah dikonfirmasi oleh manuskrip, kamu mau masih tolak juga. Fakta itu. Faktanya apa? Keliru Kiai Haji Imaduddin itu ketika merasa kitabnya lebih sah. Padahal ternyata kitabnya Kiai Imaduddin itu halaman 30-nya nggak ada. Itu kenyataan. Dan kemungkinan besar setelah ditelaah positioningnya, teks yang ditulis wa qala Syekh Syaraf itu ada di halaman 30-nya, buram 30-nya. Sudah pernah saya bahas. Kamu masih ngotot juga masalah itu. Hitam putih itu, hitam putih. Apa ukuran keaslian kitab itu? Dilihat manuskripnya. Manuskripnya ada. Malah berarti kalau misalnya kitabnya Kiai Imaduddin tidak menulis wa qala Syekh Syaraf, itu yang palsu. Bukan tidak menulis, halaman 30-nya hilang kok. Sudah pernah saya bahas. Itu masih nggak terima. Terus masalah misalnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sudah menyampaikan metodologinya. Kalau ada orang yusyakku fi nasabihi, orang diragukan nasabnya ini syar'i apa bukan. Maka idza sabata biwajhin syar'iyyin, kalau secara syariat sudah tertetapkan, wajaba ta'zimuhu, maka wajib dihormati. Kenapa? Karena sudah dianggap ini sah nasabnya. Wa idza ma sabata, apabila tidak tertetapkan, artinya secara syariat kok tidak terbukti. Tidak bisa disebut secara syariat. Tetapi mata ayyana kadzibuhu, tidak terbukti juga kalau dia bohong. Apa katanya? Maka tawaqqafa takdzibuhu, berhenti. Jangan lagi kita menuduh dia berbohong. Kenapa? Karena juga nggak ada bukti untuk menuduh berbohong. Alasannya apa? Li'anna nasa ma'mununa fi ansabihim falyusallam haluhu lahu. Ya sudah, urusan dia. Ibnu Hajar memberikan catatan yang sederhana. Wala yanbaghi ayyatahassa as-samma wa yaqdiru 'ala salamah. Tidak selayaknya kita itu ngendus-ngendus racun padahal kita bisa menghindar. Kenapa? Karena ini mungkin berbahaya sekali. Kamu tuduh-tuduh orang bukan syarif, ternyata syarif kan bahaya. Mungkin begitu maksudnya ya. Dan Ibnu Hajar dalam kapasitasnya mesti paling paham toh bagaimana mengisbat nasab secara syariat. Berarti kan sudah masuk ke fikih. Ibnu Hajar ulama fikih. Mengisbat atau setidaknya mengakui, menulis. Ada salah satu dari nasab gurunya itu jalurnya Abdullah bin Ahmad dan seterusnya. Az-Zabidi menyebutnya. Bahkan kalau Az-Zabidi sampai menyebut seperti yang Ar-Raudhul Jali itu, ada kitabnya. Lalu di kitab apa Al-Ubaidili itu menyebut? Kalau dalam tarikh Madinah tarikh Hadramaut, kitab apa itu? Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Terus Abamah Mahromah Ar-Rasuli, banyak Pak. Jadi di tengah kenyataan tidak ditemukan nama ulama di ulama nasab di zamannya menulis, ternyata banyak juga ulama yang menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu punya anak bernama Abdullah, mengesahkan nasab Sadah Ba'alawi itu banyak. Maka berarti saya simpulkan, berarti ini berbeda menyimpulkan. Kalau Kiai Haji Imaduddin menyimpulkan kalau tidak ada kitabnya berarti batal nasabnya. Ulama lain enggak begitu kesimpulannya. Berarti Kiai Imaduddin berselisih dengan ulama-ulama nasab. Ini kan hitam putih. Di mana saya membela? Di mana saya menyerang? Saya bicara kenyataan. Kalau kamu terbuka pikirannya, tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh merasa dijajah lah, merasa diperbudak lah, insya Allah kamu bisa paham di mana alurnya orang berbicara itu. Jangan seperti ya tadi, walaupun kamu musuhan sama Mukidi, kalau Mukidi bilang matahari terbit dari timur, kamu nggak terima, kamu bilang terbit dari barat. Kan nggak waras, itu fakidul akli itu ya, sudah masuk orang yang hampir hilang akalnya karena dikuasai kebenciannya, dikuasai perasaannya, ya. Berarti itu masuk kepada man ala hawahu ala aklihi.
Akalnya kalah kepada hawa nafsunya. Pengetahuannya terbatas, cuma modal denger-denger, ngegas. Ketika ada orang bicara sesuai dengan seleranya, cocok, didukung. Tidak sesuai dengan seleranya, tidak mau dengar. Ya, begitu ya, begitu. Kalau bagi saya nggak ada persoalan sebetulnya. Saya bertanggung jawab dengan yang saya bicarakan. Harfan saya bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu, ya bukan pilihan, tanggung jawab itu bukan pilihan, keharusan. Ya kalau pilihan ya, saya pilih-pilih. Kalau yang baik saya tanggung jawab, kalau buruk enggak begitu ya. Semua orang itu akan mas'ul, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Termasuk kamu nulis komentar itu semuanya sama ya. Sama. Ma sadara minna fanahnu mas'uluna bihi. Apa yang keluar dari kita bertanggung jawab. Ada hisapnya, ada perhitungannya ya. Jadi kalau menyadari ini ya, sok atuh ya. Kamu mau keluar palsu Habib itu, ya silahkan ya. Allahumma hdina ahdas sabil. Semoga kita itu menjadi orang-orang yang bisa mengedepankan berpikir sehat. Itu saja ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.